Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda menjadi seseorang yang ahli mengatasi situasi krisis. Ada cerita di internet tentang seseorang yang melamar pekerjaan sebagai manajer hubungan masyarakat dan sosial atau PR di sebuah perusahaan besar. Setelah melalui ujian dan tes penyaringan yang intens, akhirnya dia berhasil menerima pemberitahuan untuk wawancara terakhir. Hari wawancara akhirnya tiba. Yang membuat terkejut ketika tiba gilirannya memasuki ruang konferensi untuk wawancara, dia malah terjatuh di depan komisaris dan tersebar materi data-data di tangannya ke seluruh rantai. Staf di tempat tersebut semuanya khawatir untuknya. Tetapi bukannya panik, dia dengan tenang bangkit dan mengambil materi satu persatu dan berjalan untuk duduk di depan pewawancara sambil tersenyum. Seperti yang dipikirkan semua orang, pertanyaan pertama komisaris adalah apakah menurutnya hal seperti itu akan mempengaruhi hasil wawancaranya. Lelaki itu tersenyum dan menjawab, dalam perjalanan hidup, hal-hal yang tidak diduga sering sekali menimpa kita. Dan akhirnya dari pukulan tersebut bergantung pada sikap kita terhadapnya. Biasanya saya menghadapinya dengan sikap tenang, optimis, dan positif. Lagi pula, hasil dari banyak hal di luar kendali saya. Sama seperti hasil masalah hari ini yang ada di tangan komisaris. Maka saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hal itu akan mempengaruhi hasil wawancara saya? Sebenarnya ini juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tidak lama setelah wawancara, dia menerima pemberitahuan penerimaan dan komisaris meninggalkan komentar di atasnya. Anda diterima masuk ke perusahaan kami dengan satu kejatuhan. Jika Anda tidak mengalami kejatuhan itu, maka mungkin tidak dapat menunjukkan kemampuan Anda mengatasi situasi krisis. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga ahli dalam mengatasi kondisi krisis? Krisis bisa menjadi hambatan, namun juga bisa menjadi peluang. Sama seperti tokoh dalam cerita tersebut. Dia jatuh di depan pewawancaraan. Ini adalah krisis yang begitu besar. Namun karena dia menghadapi krisis tersebut dengan tenang, optimis, dan positif, krisis tersebut menjadi pendorong terbesar diterimanya dia di perusahaan. Di dalam Alkitab dikatakan, pikiranku terhadapmu adalah pikiran yang membawa kedamaian, bukan membawa bencana, sehingga pada akhirnya kamu mempunyai harapan. Artinya, krisis tersebut harus mempunyai makna dan nilai positif. Anda dapat memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Setiap krisis akan menjadi berkah bagi kita dan memberi kita nilai dan makna positif. Dan krisis juga merupakan peluang untuk memperbaiki kesalahan sehingga Anda bisa memasuki bidang baru dan meraih hasil yang manis. Sahabat terkasih, krisis adalah kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan terobosan. Faktanya, tidak ada seorang pun yang tidak akan menghadapi kesulitan dan tantangan. Namun, ketika Anda melihat kesulitan dengan sudut pandang yang benar, Anda akan melihat bahwa Tuhan sedang membuka pintu kesempatan bagi Anda dan menuntun Anda ke dalam keindahan yang telah Tuhan siapkan untuk Anda. Apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, aku mendorongmu untuk datang kepada Tuhan dan mencarinya. Tuhan akan membantumu dan memberi keberanian untuk menghadapi segala kemunduran dan kesulitan dalam hidup. Dan kekuatan Tuhan juga akan menjadi kekuatanmu. Ubah situasi hidup Anda dan memasuki tingkat kehidupan baru. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia telah akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life, Sakhaina, Taiwan.
yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.